Shalom saudara, mari saja kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari-hari yang Kau sertai dan perkenanan-Mu Tuhan yang terus menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, ajar kami untuk kami terus berharap, ajar kami untuk terus mendekat di dekat-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah sumber batu karang kami. Tuhan, kami mau untuk terus setia, untuk terus datang, untuk terus berharap kepadamu, Allah yang hidup. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Engkau Allah segala yang hidup. Tuhan, kami mau datang kepadamu pagi hari ini. Kami mau belajar duduk diam dengan firman-Mu Tuhan. Bapa, taruh firman-Mu, sirami di dalam hati kami agar firman-Mu ini menjadi benih yang bertumbuh berbuah di dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami kemampuan. Kami mau taat seperti Maria duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu setia. Walaupun terkadang kami kedapatan tidak setia Tuhan. Ampuni kami, tuntun langkah kami, pegang tangan kami Tuhan. Sertai jalan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Saudara, saya langsung bacakan hikmat hari ini diambil daripada Amsal 13 ayat 17 sampai 19. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Saudara, ayat 19 dikatakan keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Ya, bukankah setiap kita selalu merancangkan hal-hal yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita capai menurut kehendak hati kita. Ya kan saudara? Ya, kita merancangkan, kita pingin ini, kita pingin itu, kita mau raih ini, kita mau raih itu. Kita mau capai ini, kita mau capai itu, ya. Kita mau beli ini, kita mau beli itu, ya kan? Apapun yang kita inginkan, saudara, jikalau itu tercapai, begitu menyenangkan hati kita, ya. Cuma waktu saya baca ini, Tuhan mengingatkan kepada saya, rancanganku bukanlah rancanganmu, ya. Rancanganku mendatangkan damai sejahtera. Jadi seringkali apa yang kita inginkan itu tidak seperti yang Tuhan inginkan. Ya, memang terkadang kalau kita memaksa, ya bisa aja, ya Tuhan kabulkan. Ya, walaupun itu mendatangkan kesulitan, ya. Nah, melalui kesulitan itulah seringkali itu menjadi jalan yang Tuhan pakai untuk kita datang kepada Dia, ya. Nah, ingat jikalau kita menempuh jalur itu, ya, kita minta ampun terlebih dahulu kepada Tuhan, ya. Kita minta ampun terlebih dahulu, kemudian kita minta Tuhan ubahkan hati kita, ya. Kita minta Tuhan pulihkan hidup kita minta Tuhan tolong, ya. Dan hal yang paling utama adalah kita minta ampun, saudara. Jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, ya, sudah di depan mata tiang awan tiang api menyeberang laut Tebrau, ya, laut merah tanpa dengan kering, ya. Begitu melihat banyak mujizat, 10 tulah sebelum mereka keluar, ya. Dan masih banyak mujizat lagi yang Tuhan kerjakan, tapi begitu mengalami kesulitan langsung mengeluh
langsung menyalahkan Musa. Ya, Musa itu kan wakilnya Tuhan. Ya, jadi kalau menyalahkan Musa ya sama aja dengan menyalahkan Tuhan, ya kan? Maka Tuhan murka. Ya, apalagi berkata, engkau bermaksud membawa kami ke padang gurun ini untuk membunuh kami. Nah itu kasar sekali, saudara. Kasar sekali, ya. Seperti kalau anak terhadap orang tua, terhadap papa mamanya berkata, kamu lahirkan aku ke dunia ini untuk menyiksa aku, untuk membunuh. Itu kata-kata itu jangan sampai keluar, saudara. Ya, kita sebagai orang tua aja bisa rasanya tusuk dalam sekali. Ya, anak yang kita besarkan ternyata berkata-kata seperti itu, ya itu tidak baik, ya kan ya. Nah, berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, pujilah Tuhan. Ketika mulut kita memuji Tuhan, ya, saya percaya pasti satu demi satu, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, hidup kita akan terus diperbaharui. Karakter kita akan terus diperbaharui, dibentuk, ya, untuk semakin mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Nah, orang bebal ini tidak mau mendengar dan cenderung mau orang lain menuruti apa yang dia inginkan. Ya, susah sekali mendengar didikan. Ya, itulah ciri-ciri orang bebal. Diomongin 10 kali, yang ke-11 kali dia tetap melakukan hal yang sebaliknya. Ya, dinasihati, yang dia lakukan adalah tetap seperti apa yang dia inginkan. Ya, jauhi mental orang bebal. Ya, jauhi karakteristik orang bebal ini, saudara. Ya, Amsal itu berkali-kali, bahkan berpasal-pasal, selalu membandingkan orang bebal dengan orang benar, orang yang bijak dengan orang yang bodoh, ya. Ya, karena memang di muka bumi ini sampai hari ini juga, ya, yang kita lihat seperti itu, ya, saudara. Kalau kecenderungan kita mengikuti kedagingan kita, ya, kalau kecenderungan kita berjalan dengan rancangan yang jahat, ya, yang merugikan orang lain, ya, hal-hal itu akan merugikan kita sendiri. Ya, seperti ayat 18, siapa yang mengabaikan didikan, ya, orang yang mengabaikan didikan, ya, kemiskinan dan cemooh itu akan menimpa dia. Ya, seringkali didikan, teguran, ya, apalagi dari orang-orang yang dewasa, orang tua, itu pasti untuk kebaikan kita. Contoh, ditegur, jangan minum, jangan konsumsi obat-obat terlarang, sabu, jangan. Nah, ada orang-orang yang justru malah dilarang, malah makin penasaran untuk mencoba. Nah, itu yang cilaka. Ya, jikalau terus dilawan, ya, kemiskinan dan cemoohlah yang menimpa orang itu. Ya, saudara, utusan orang fasik menjerumuskan. Ya, saya lanjut yang 18. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Ya, bukan cuma dihormati, saudara, tapi dia terhindar dari malapetaka. Contoh yang tadi, jangan konsumsi obat-obatan, nanti merugikan kesehatan, merugikan dirimu sendiri. Nah, kalau kita dengar, maka kita akan terhindar daripada malapetaka itu. Ya, nggak usah dihormati dulu untuk hidup kita dulu. Kita terhindar daripada malapetaka yang mengancam kesehatan, mengancam jiwa bahkan. Ya kan? Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka.
tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Ya, apa yang bisa kita pelajari daripada 3 ayat ini? Ya, 3 ayat ini secara kolektif mengajarkan kepada kita untuk mengejar kualitas hidup kita itu. Ya, kualitas hidup yang baik itu ditentukan oleh tanggung jawab. Ya, ayat 17, duta, utusan itu kan menyampaikan berita, menyampaikan pesan, menyampaikan kabar berita. Lakukanlah dengan baik, ya, dengan setia, ya, maka itu akan mendatangkan kebaikan. Ya, yang kedua, keterbukaan. Ya, kalau kita mengindahkan teguran, kita terbuka menerima didikan, maka kita akan menerima hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, sebelum kita dihormati orang lain, ketika kita belajar menghargai orang lain, maka kita juga akan menerima, ya, penghargaan dari orang lain. Ya, yang ketiga, keinginan yang terlaksana. Ya, itu mengajarkan kita untuk menjaga kekudusan kita di dalam keinginan kita. Ya, keinginan yang terlaksana. Ya, jagalah keinginan kita itu, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, apakah keinginan kita itu sudah sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam hidup kita? Ya, saudara, saya berdoa saudara terus hidupnya diperbaharui, terus hidupnya mengalami Tuhan, terus hidupnya dipimpin dan dan hidupnya terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, maaf ya saudara, saya mari kita memuji Tuhan. Ku hidup karena percaya. Ya, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Ya, maka itu kita jangan takut. Ya, Tuhan yang besar itu, Tuhan hidup itu berjanji setia. Ya, bahwa pengharapan kita di dalam Dia tidak akan sia-sia. Itu saudara, katakan amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan saudara di awal, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan
Bapa, pagi hari ini hamba berdoa kemenangan demi kemenangan Engkau genapi, Engkau rancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Mulai hari ini Engkau akan melihat kemenangan yang daripada Tuhan di dalam hidupmu, karena Tuhanlah yang berperang bagi Anda, saudara dan saya. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Bye bye, God bless.